Oke. Hai, saya Afu. Saya Anggoro. Salam Kopi Perspektif. Malam ini kita akan membahas masalah piara ikan gupi. Apakah buat sekedar hobi atau memang untuk menghasilkan menjadi uang? Waduh. Jadi Serem kan ya? kira-kira tujuan utama orang piara ikan itu apa gitu? Kalau kita kan jelas hobi. Nah, Kalau senior kita kan bisnis. Ya, senior, maksudnya senior gitu. Iya, senior kita bisa. Apalagi namanya senior Dian Kamarudin. Jadi tujuan orang piara gupi itu bermacam-macam gitu. Ya, bisa Ada yang macam-macam. Artinya, sekedar ya, hobi, terus ada yang memang dia lebih ke bisnis gitu. Ya. Tapi intinya pokoknya mereka piara gupi lah gitu. Ya, intinya seperti itu. Kalau kita sekedar hobi gitu, kan misalnya untuk mengisi waktu luang atau cuman untuk menghilangkan stres gitu. Terus ada yang juga kan untuk hobi, untuk menghasilkan uang gitu. Perlakuannya tetap sama loh. Perlakuannya mirip tapi nggak sama. Saya bilang mirip karena nanti kalau yang ke arah bisnis itu pasti ada yang namanya ini kapasitas produksi sama Dia kualitas lebih produksi. memikirkan ke jumlahnya. Ya, sama ke ini nanti ada Untuk namanya memenuhi pemasaran kebutuhan pasarnya ya, gitu. Iya gitu nanti. Kalau cuman sekedar hobi mungkin dia piara yang penting jadi banyak atau sedikit, pokoknya ya sekedar seneng aja gitu. Iya tuh ya. Kalau saya lihat sih untuk piara ini biarpun dia sekedar hobi ataupun nanti untuk bisnis itu hampir sama kayak usaha tuh. Jadi kalau usaha itu biasanya kita mengenal di ilmu ekonomi itu ada yang namanya faktor produksi. Ada 5M. Kayak 1 man, terus 2 money, terus ketiganya metode, 4-nya material, terus yang kelima itu mesin gitu. Ya. Kalau kita jabarkan satu-satu, misalnya man, sumber daya manusia. Ya. Kalau sekedar hobi kan berarti kan sendiri toh, kita sendiri yang piara. Paling ya untuk waktu luang ya kasih makan, terus sifon dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau untuk bisnis kan berarti dia harus ada penambahan tenaga kerja itu, tergantung dari kapasitas produksinya. Iya, betul sekali. Kalau selain sumber daya manusia itu, kalau tak pikir-pikir nanti ada hubungannya sama ilmu manajemen yang namanya the right man on the right place gitu. Oh my god! Wow! Yang Jadi artinya pembagian Kerja. PIC, pembagian kerja itu berdasarkan Tugas tanggung kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kayak misalnya tim kita gitu kan ya, ada tim editornya sendiri gitu, ada masing-masing punya tanggung jawab ya gitu. istilahnya gitu, Tugasnya ada. masing-masing. Terus kalau itu kan yang tadi man-nya, terus sekarang money-nya, modalnya. Kan kalau untuk hobi ya mungkin kan dia sekedar sedikit toh. Iya, Kapasitasnya juga ini. Kalau untuk kan bisa minta ya tuh ya. Gratis ya. nah, Bang. biasanya sih gitu. Tapi kalau untuk khususnya kita, kalau untuk orientasi udah bisnis kan, kalau semakin banyak misalnya kita untuk produksinya kan, kita mengharapkan juga hasilnya juga banyak. Berarti Ya. modal yang kita keluarkan juga otomatis ikut bertambah banyak. Jadi yang harus diperhatikan kalau ngomong uang itu ya kembali ke ini kapasitas produksi lagi. Kalau mau kapasitas produksinya besar. banyak, terus
siklusnya terus berkelanjutan, ya kan, ya otomatis biaya produksinya juga, biaya modalnya dan biaya apalagi perawatan terus dan lain-lain sebagainya itu masuk apa, kos produksi namanya ya? Iya, biaya produksi biasanya. Nah itu harus pasti menyesuaikan, pasti lebih mahal gitu. Terus yang ketiga misalnya metodenya, metode yang dipakai antara kita sekedar hobi sama metode untuk bisnis kurang lebih sama. Itu kembali ke Tekniknya misalnya kayak punya asang gorong kan biasanya nggak dikasih apa-apa gitu. ya, itu Tanknya teknik cuma produksi polosan. itu kalau menurut saya itu dibagi dua. Jadi ada yang namanya konvensional, yang satunya intensif. Kalau konvensional itu ya yang sederhana itu, yang Apa istilahnya ya apa adanya lah gitu. Yang penting ikannya Yang penting bisa ikannya, hidup, berkembang, beranak, Kalau yang intensif ya itu tadi mengejar ke produksi. ya, mengejar kapasitas produksi, terus peralatan, bahan, masuk ke nanti ke mesin, namanya mesin tadi itu ada hubungannya juga sama itu metodenya. Terus sekarang yang keempat itu material itu di sini kan kita bicara ikan gupi kan berarti indukannya ada yang kita ambil dari lokal, terus bisa jadi ada juga yang kita impor, ada juga yang kita ciptakan sendiri. Nah itu kembali ke SDM breedernya lagi kok, itu apakah si breedernya itu Hobinya sekedar piara atau dia mau mencetak baru gitu. Atau mencetak baru, itu kan lain-lain, setiap orang kan lain-lain. Terus kemampuannya orang kan, SDM-nya setiap breeder kan lain-lain. Ada yang dia itu lengkap, paket lengkap, memelihara oke, mau cross breeder ngomong genetik oke, jualan juga oke. Nah cuman kadang-kadang itu ada yang punya kemampuan jualannya yang bagus, tapi yang dua faktor tadi lebih ke biasa-biasa aja. Iya, ada yang dia itu kemampuan produksinya bagus, memeliharanya bagus, dia kreasinya itu bagus. Ya, istilahnya tapi nggak bisa jual. Gitu. Akhirnya bingung. Akhirnya dikasihkan ke teman-teman akhirnya. Wah, Gak jadi jualan, gak dapat uang kok. Itu semua berkaitan, jadi harus seimbang gitu ya. Harus jadi seimbang. Bisa produksi, tetap bisa berkreasi, tetap harus bisa jualan gitu ya. Ya, betul sekali. Untuk kelangsungan hidupnya gitu. Iya. Jadi kalau tidak bisa menjual juga berkreasi lama-lama ya jadi apa? Ya jadi apa? Berkreasi pinter tapi orangnya nggak bisa marketingnya, kayak tadi diem aja di rumah, nggak mau berteman sama orang, ya akhirnya tidur aja. Terus yang terakhir ini mesin tapi di sini kalau untuk ikan gupi kan simple aja, kayak misalnya kalau punya masa goro kan otomatis sudah nggak ada pakai apa-apa. Iya, cuman akuarium sama air tuh simple aja. Jadi butuh nggak ada mesin sama sekali. Iya. Sementara nanti kedepannya nanti ada aerator dan filter. Biasanya sih disarankan misalnya untuk piara untuk kualitas yang bagus, misalnya orang pakai blower ya, blower untuk udara, terus dikasih sejenis mini filter gitu. Iya. Untuk memperbaiki kualitas airnya. Iya, kalau cuman hanya sekedar hobi sih ya akuarium sama air cukup. Kalau untuk sudah ngomongnya bisnis, yang dicari yang dicari profit ya harus diperbaiki lagi, karena ya itu tadi ada hubungannya sama kapasitas produksi gitu. Ya, kita juga harus menjelaskan misalnya kalau yang tanpa blower kayak punyanya Masang Goro kan cuman akuarium polos terus tanpa apa-apa itu kan, tapi kan ikannya lebih ke ender gitu, yang ekor kecil ya.
Cocoknya itu bukan ekor, pokoknya tipe-tipe ikan yang kuat. Ekor delta pun enggak masalah, karena nggak semua ekor delta itu ringkih seperti albino. Jadi ada albino full red itu. ya, ada ekor-ekor delta itu yang kuat juga. Ya biasanya kalau di kayak untuk tempat jenis lama kayak kobra. iya, kalau di tempat saya itu yang paling kuat itu metal snake skin blacktail. Itu kuat itu, nggak pernah sakit itu. Heran saya. Terus di sana kalau misalnya piara yang delta juga tanpa itu, bukan ekor terus body apa segala, nggak pengaruh. Eh, Kalau tak bandingkan sama di tempatnya Kuafu atau di tempatnya Kudian, Nah, itu yang berbeda itu yang pertama adalah pertumbuhan. pada tebar di suatu akuarium itu jumlahnya jelas lain. Dibandingkan dengan yang pakai blower itu, Ya, filter itu. yang pakai blower sama filter pada Bisa tebarnya lebih jumlahnya ya itu bisa lebih banyak. Kalau di tempat saya karena enggak pakai apa-apa ya enggak bisa sebanyak itu. Hmm. Karena ya akuariumnya cepat kotor. Itu Kalau pakai filter kan ya sama asupan oksigennya kalau pada tebarnya lebih tinggi kan iya. ya lebih bisa mengcover pada tebar yang lebih tinggi. Terus untuk pertumbuhan ikannya juga? Nah, kalau untuk pertumbuhan, kalau tak bandingkan sama di tempatnya Kuafu sama Kudian itu gini kok, kalah cepet, lebih cepet yang pakai Blower itu. blower sama filter, lebih cepet. Cuman pada endingnya itu sama aja. Cuman kalau untuk teman-teman yang mengejar profit dan bisnis kan ada namanya siklus produksi. Kalau siklusnya terlalu lama ya makan kos produksi yang lebih besar. Jadinya untuk yang teknik konvensional itu kurang cocok kalau dipakai untuk bisnis. Ya. Gitu. Jadi tadi kembali lagi ke sekedar hobi atau memang dia mengincar ke bisnis ya. Ya. Jadi kalau dia lebih fokusnya ke bisnis mungkin harus mempertimbangkan pemakaian alat-alat, terus mesin dan perlengkapannya untuk menunjang pertumbuhan ikannya, terus untuk kualitas ikannya juga untuk produksi ikannya lebih banyak gitu. Ya. Terus ada yang mau ditambahin lagi misalnya kalau kita terjun ke bisnis ikan ini? Apa ya gue? Sebenarnya kalau tak pikir-pikir saya itu mau ngomong cuman takutnya itu nggak kompeten. Harusnya yang ngomong gini itu senior Dian. Jam terbangnya lebih lama kalau ngomong dunia bisnis ikan gapi ya gue ya. Iya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan mewawancara senior-senior kita. Ya, khusus. Jangan 2 jam bersama senior Dian. Iya. Sampai di sini dulu.